Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dikatakan iman, Islam, ihsan dan ma'rifat itu kita ketahui tidak boleh bercerai. Tidak boleh bercerai, tidak boleh terpisah. Karena Islam tanpa iman itu kosong. Bagaikan kayu tak berisi. Begitupun sebaliknya. Jadi keempat-empatnya ini tidak bisa berpisah. Tauhid juga tanpa makrifat tidak sempurna. Itu bagaikan beras yang tidak dimasak. Padahal makrifat ini dasar pondasi kita dalam mengarungi keislaman itu sendiri. Kalau tanpa makrifat pondasi bangunan itu berbahaya, akan rubuh. Nah, pondasinya ini makrifat. Pondasi itu bukan syariat. Syariat itu atapnya. Jadi yang paling tertinggi itu, yang paling terakhir itu syariatullah. Islam tanpa iman kosong. Ya, Islam syariat tanpa hakikat itu kosong, atil. Merek saja. Jadi bagaikan sebiji padi yang tidak ada isinya. Tidak ada gunanya. Mau diapakan itu? Untuk dimakan ayam saja itu. Padi yang tidak punya isinya. Atau dibuang saja di selokan. Artinya pintar-pintarlah dalam memahami, dalam mempraktekkan penerapannya, dalam amalkannya. Karena ilmu-ilmu teori-teori semua ini tanpa amal, tanpa praktek sia-sia. Beramal juga, praktek juga tanpa ilmu, itu juga percuma. Artinya percuma itu bukan dilarangnya, kosong begitu nah. Hampa, tidak ada rasanya, tidak ada ruhaninya. Tuh. Jadi teori perlu, praktek perlu. Ilmu perlu, amal perlu. Ilmu ma'rifat perlu, amal ma'rifat perlu. Dua-duanya perlu. Mubazir kalau dua-duanya tidak dikerjakan, tidak dipraktekkan. Maka tidaklah sahih keislaman kita, ketauhidan kita, ketasawufan kita tidak didasari pondasi ma'rifat. Tidak didasari oleh pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka arungilah samudra-samudra yang luas itu. Jangan sampai kita mentuhankan hantu, mentuhankan segala-segala Tuhan-Tuhan yang kita ciptakan sendiri. Itulah hantu-hantu. Kalau kita mengatakan Tuhan menurut persepsi kita saja. Apalagi ada Tuhan, ada kita. Ya, secara syariat kita diadakan maujud, bukan ada. Kita ini tidak ada, di dalam ilmunya Allah tidak ada. Tapi bagi orang-orang yang ini masih pakai pikiran, kita ini ada. Ya memang diadakan secara syariat, tapi secara hakikat tidak pernah ada. Secara hakikat yang sebenarnya yang ada hanya la maujud bihaqqi illallah. Bayangannya pun ya Allah Ta'ala juga. Tapi jangan katakan bayangan itu adalah Allah. Bayangan itu adalah af'al Allah. Alam semesta itu adalah af'al Allah. Af'al Allah ya kelakuan Allah, perbuatan Allah. Perbuatan Allah tunduk kepada sifat Allah. Sifat Allah tunduk kepada zat Allah. Zat tiada lain daripada aku. Akunya Allah, bukan mengaku Allah. Orang-orang yang sudah paham seperti ini, duduk dia di situ, itulah makom hamba, bukan mengaku hamba. Itulah makom Muhammad Rasulullah, makom Rasulullah itu. Dan jangan pernah kita mengkhianati Nabi kita, Nabi Agung kita,
Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita mengaku pengikut-pengikut Rasulullah secara syariatnya dan juga secara hakikatnya, secara thariqahnya, secara ma'rifatnya ikut Rasulullah. Kita ini fokus ke diri saja, yang mengaku saja pengikut Rasulullah secara syariatnya, mengaku pengikut Rasulullah. Nah, dalam sholatnya, sholat secara syariat dikerjakan, sholat hakikat ya ia dikerjakan, sholat secara terus menerus. Ya, ini kita bicara tentang syariatnya, tentang hakikatnya. Jadi bagaimana dalam pandangan itu, hati-hati kita mengatakan bahwa kita harus musyahadah, kemudian mengatakan kita memandang Allah. Kalau ada kita yang memandang Allah, berarti yang bersaksi pada syahadat itu kita. Yang asyhadu an la ilaha illallah itu kita. Oh, hati-hati. Hati-hati saudara-saudara. Yang bersaksi itu Rasulullah, yang bersaksi itu Muhammad bukan kita. Kita yang mana? Yang Adam, bukan Adam. Ain, ma'dum, itu kita. Jadi inilah sebelum perkara-perkara kematian yang betulan itu tiba, ajal kita ini tiba, kembalikan sekarang. Apanya yang mau dikembalikan? Rahasianya, nyawanya, hatinya, tubuhnya. Lah itu hak siapa? Hak kita. Oh, bukan. Tubuh, hati, nyawa, rahasia itu hakullah. Kembalikan tubuh kita, kembalikan kepada af'al Allah, itu af'al Allah, bukan tubuh kita. Hati, kembalikan kepada asma Allah, itu asma Allah. Apalagi nyawa itu sifat Allah, aku itu. Rahasia, sir, itu zat mutlak Allah, maha suci. Ini bukan masalah emosi atau marah-marah, tidak ada yang emosi di sini. Tidak ada yang marah-marah di sini. Ini penegasan. Penegasan pun ini juga cuman biasa saja, mungkin ya karena memang karakter kita begini kan. Orang mau kayak apa? Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, jadilah diri sendiri tanpa mengikut siapa-siapa. Aslinya syariatnya ikut kepada Nabi SAW, sahabat, tabi'in, tabi'in, al-ulama warasatul anbiya. Ikut contohi. Tapi watak kita pribadi masing-masing. Ada yang A, ada yang B, ada C, ada D, ada E. Itu semua ada. Ada tajalli sifat-sifat Allah kepada tiap-tiap insan itu. Ada tajalli, rasa-rasa Allah di situ. Ruhaninya rasa-rasa Allah itu. Apa tugasnya rasa Allah itu? Apa dikendalikannya rasa Allah itu? Apa yang diperbuatnya rasa Allah itu? Itu semua sudah ada wadahnya, ada ininya masing-masing. Karakternya masing-masing, wataknya masing-masing. Nah, sifat-sifatnya itu ada yang A, B, C, D, E sampai Z. Itulah keanekaragaman kelakuan Allah Ta'ala secara hakikatnya. Af'al ini tunduk kepada sifat. Sifat ini tunduk kepada zat. Jadi kita tidak perlu terlalu keluar diri. Tidak perlu mengomentari setiap statusnya orang atau setiap pemahamannya orang yang bertentangan dengan kita. Kalau kita macam itu, kita ini masih jauh lagi baliknya. Masih jauh lagi daripada kedudukan ma'rifat. Katanya ruhani satu, katanya Nur Muhammad satu, tapi kok menghina orang, tapi kok menghina pendapat-pendapat orang. Artinya pendapat-pendapat yang itu yang memang secara hakikat kita tahu itu afal Allah, tapi syariatnya ketika dia memudaratkan manusia baru. Tapi selidiki dulu apakah itu memang memudaratkan manusia,
memudaratkan atau melanggar syariatullah, hukum-hukum adat, budaya dan setempat, apakah itu betul-betul melanggar? Nah, kalau iya, silakan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi jangan nafsu ananiyah yang di situ. Karena kelihatan sekali ketika kita mengomentari ataupun kritik pedas sama orang, kita itu ke orangnya. Artinya kita masih memandang makhluk, kita masih memandang makhluknya, bukan af'al Allah Ta'ala. Dan sampai menembus kepada relung hati yang paling dalam. Ini yang menjadi kesyirikan yang sangat besar. Inilah najis yang tidak bisa diampuni oleh Allah SWT kecuali dengan bertaubatan nasuha. Taubatan nasuha itu adalah taubat yang sebenar-benarnya. Artinya mengembalikan semua sifat-sifat yang kita akui, sifat-sifat yang kita rampas, sifat-sifat yang kita curi, yaitu sifat Allah, semuanya dikembalikan. Kembalikan tubuh, hati, nyawa, rahasia, kembalikan. Itu taubat yang sebenarnya secara hakikat. Itu taubat. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertobat sehari semalam itu dalam riwayat 70 kali. Dalam riwayat 100 kali. Bertobat ini bukan macam hanya mengucapkan astagfirullahalazim 70 kali. Bukan begitu. Bukan hanya begitu itu. Betul-betul ketika apa namanya, ini suatu contoh ya, bukan berarti Rasulullah tuh sadarnya itu pernah lupa dalam satu hari, tidak. Artinya ini contoh untuk umatnya. Nah, ketika kita lupa kesadaran, ini orang-orang hakikat dan orang-orang yang bersyariat dengan berhakikat tuh lupa kesadaran, istighfar. Artinya siapa sih yang bisa menjamin kita ini yang baru belajar macam kita ini sadarnya 24 jam? Atau sementara kita sadar ini deh, kita terjaga ini deh, belum tidur, enggak tidur ya, kita terjaga ini berapa jam kita lupanya, berapa jam kita tidak sadarnya. Nah di situ istighfar, kembalikan itu lagi kesadaran itu kepada Allah lillahnya. Jangan katakan, kita mengatakan tidak usah istighfar, itu namanya orang sombong. Orang sombong. Nah, memang la maujud bihaqi Allah, jangan sampai mentang-mentang semuanya Allah kemudian tidak beradab kepada Rasulullah, tidak beradab kepada para nabi, tidak beradab kepada sahabat, tidak beradab kepada para wali-wali Allah. Oh tidak begitu, berarti kamu tidak mengetahui mazhar Allah Ta'ala yang sempurna. Wali itu siapa tuh? Nabi dan Rasul itu siapa? Siapa sebenar-benarnya? Mazhar kenyataan Allah yang sempurna lah kita. Makanya kalau orang-orang betul-betul ma'rifatnya, tasawufnya, tauhidnya dengan syariatnya, itu semakin lama tuh semakin tawadhu dia. Semakin lama semakin tahu kekurangan dirinya sampai habis dirinya. Bukan semakin lama semakin tinggi dia, semakin lama semakin hebat dia, semakin lama semakin paham dia tentang Allah. Wow, bukan begitu. Ma'rifat yang bertasawuf tidak seperti itu. Semakin kita belajar, semakin kita mengkaji ma'rifat, semakin kita berkhulwat, semakin kita beruzlah, semakin kita membaca kitab, semakin kita banyak ilmu misalnya secara syariat, itu semakin hilang diri kita, semakin hancur diri kita, semakin lenyap sifat-sifat bersyariah kita, semakin hilang keilmuan kita, semakin hilang semuanya, hilang sampai betul-betul habis diri kita. Habisnya diri kita bukan hanya dipahami terus saya sudah fana, tidak, tapi betul-betul diduduki secara terus-menerus fana itu. Hilangkan. Nah, kalau masih dalam perkataan, pemahaman itu banyak yang bisa di YouTube. Terutama saya, Al-Fakir yang bicara ini, bicara bisa. Praktiknya, ketika dihadapkan dengan pengalaman langsung, bagaimana musyahadahnya? Bagaimana kefanaannya? Apakah betul-betul fana? Ternyata pas dihadapkan dengan situasi yang ini, hatinya ke makhluk. Ada apa-apa, gara-gara dia, sebabnya dia. Itu sebab, memang sebab. Sebab memang ada, sunnatullah, sebab itu. Nah, sebab itu memang, tapi sebab itu
Adanya sebab itu tidak memberi bekas. Itu orang-orang tauhid, orang-orang yang beriman. Itu orang-orang Islam, orang-orang yang berserah diri total. Berserah diri itu termasuk ikhtiar, itu berserah diri. Ikhtiarnya yang penting dilakukan dengan kesadaran ilahiyah, bukan kesadaran ananiyah. Bukan ananya kita, ananya Allah, anallah. Ilahiyah, lillah. Ikhtiar tu, tawakal tu, doa tu termasuk. Itulah derajat orang yang melebur kepada hamba. Hamba tu kenyataan Tuhan. Tuhan itu mengatakan dirinya, aku tu hamba. Tapi hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Tapi hamba itu ya Tuhan itu sendiri, kenyataannya, mazharnya. Tapi bukan kita. Kita ini kan ma'dum, tidak pernah ada. Dimaujudkan, maujud. Bukan kita hamba, bukan apalagi kita Tuhan. Oh, bukan. Salah itu. Salah kita, keliru kita. Tidak sampai kita kalau seperti itu. Kalau kita mengatakan kita hamba, berarti kita yang bersaksi, kita yang menyaksikan Allah. Oh, itu berbahaya. Keliru itu. Keliru sekali. Keliru bagi orang yang mengkelirukan, bagi orang yang berpendapat seperti itu. Karena semua pendapat kembali ke diri masing-masing. Kita bilang keliru di sini, ada yang meluruskan di sana. Ya betul aja. Tergantung pendapatnya masing-masing. Kelirunya itu tidak kita mengatakan kamu begini-begini begitu, tidak. Kita ke diri. Orang-orang kafir itu ke diri, orang Nasrani itu ke diri, Yahudi ke diri, Majusi ke diri semua, jangan ke orang. Jadi ketika membaca ayat Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu temui dia. Bukan tak tebas apa, enggak. Bunuh ini nih. Rasa-rasa kita ini, Adam kita ini yang selalu menghijab kepada rasa Allah. Nah ini orang kafir. Kita yang kafir, iblis kita, orang kafir kita, setan yo kita, hantu ya kita. Kita ini nah yang mau diperbaiki. Kenapa selalu kita tak keluar diri? Mencari Allah juga keluar diri. Kita belajar kepada guru-guru rohani, belajar untuk menyelam ke diri. Ditunjukkan, masuklah ke dalam diri. Tubuh, hati, nyawa, rahasia tiada lain daripada aku. Bukan semakin kita belajar ma'rifat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu syariat, baru kita keluar menyala-nyalakan orang, mensyirik-syirikkan orang, membidak-bidakkan orang. Nanti lama-lama secara kubur dilarang. Mentang-mentang oh dia memuja wali. Astagfirullah. Memang kalau kita itu kesadarannya kepada wali itu, kepada makhluk itu memang salah. Tauhid kita syirik. Tapi kita mengunjungi itu untuk sunnah Rasulullah, untuk mengambil barokahnya Rasulullah melalui pewaris Rasulullah, dan kita memandangnya juga tiada lain daripada Rasulullah. Rasulullah tiada lain daripada Nur Muhammad, Nur Muhammad tiada lain daripada zat Allah. Syiriknya di mana? Otak. Nanti kapan-kapan tiba-tiba nanti lama-lama pajang ini syirik. Apa syirik? Apa ini bid'ah dan sebagainya. Termasuk orang-orang yang mengkaji tauhid la maujud bihaqi illallah. Itu juga mengatakan ini menyebut nama waris syirik, saya langsung ke Allah. Tidak usah ke Rasulullah, langsung ke Allah. Wah, berarti tidak paham Rasulullah antum. Berarti tidak paham Rasulullah. Tidak paham siapa makom Rasulullah. Siapa Rasulullah itu tidak paham. Kalau mengatakan saya langsung ke Allah, tidak perlu Rasulullah, tidak paham Rasulullah. Tidak paham. Jadi jangan bad treat deh. Iya. Santai. Jangan terlalu tegang, bah. Santai, turunkan nada bicaramu, bos. Alasik. Pangana jo, pangana. Jadi hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, santai saja dalam mengarungi. Semua sudah ada jalan masing-masing. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Nah, sudah. Baru kita ke diri saja. Tubuh, hati, nyawa, rahasia. Di dalam rahasia ada aku. Rahasia tidak lain daripada aku.
Itulah Tuhan yang sebenarnya Tuhan, aku. Tapi jangan sembarang aku, karena aku tuh banyak. Jangan sembarang Muhammad, karena Muhammad tuh banyak. Ada Muhammad apa namanya? Muhammad Kudus, ada Muhammad Rauf, ada Muhammad Kadir. Banyak. Ada juga anaknya iblis, anaknya kucing, anaknya binatang, ada anaknya setan, ada anaknya hantu, ada anaknya kita. Anak banyak. Ya. Terus Muhammad juga banyak. Nah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau secara syariat kita mengatakan Nur Sayyidina Muhammad, meskipun kita mengatakan Sayyiduna, itu adab syariat. Adab supaya tetap terjaga adab dan akhlak kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga tajalli mazhar daripada Nur Muhammad, tapi yang paling sempurna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau bersalawat memang hakikatnya itu kepada diri Muhammad Rasulullah, diri masing-masing. Allahu Akbar. Ini pun diperdebatkan, pakai Sayyidina, tidak pakai Sayyidina. Harusnya kalau bersolat kepada Nur Muhammad jangan pakai Sayyidina. Syariatnya itu ngomong Nur Sayyidina Muhammad, dalam batinnya itu kepada hakikat Nur Muhammad. Paham nggak sih? Elesik. Coba lihat ulama-ulama kita, mengatakan adabnya Nur Sayyidina Muhammad, Nur Sayyidina Muhammad, Nur Nabi Muhammad, tapi dalam hakikatnya itu tahu, paham. Nggak usah rahasia-rahasia dibuka-buka. Kalau sudah tahu ya paham aja lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pada saat tahiyat itu dipermasalahkan lagi. Mau pakai Sayyidina kayak tidak pakai Sayyidina, yang penting kesadarannya kemana. Sudah selesai. Mau la ilaha illallah kayak, mau apa kayak, kesadarannya kemana. Bahkan untuk zikir seperti ini pun ada loh. Kalau kita paham kesadaran, la 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 la. Nah, ini orang umum bingung, apa zikir lalah? La 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 la. Itu zikir juga. Lah. Jadi seperti itu ya. Mungkin sampai sinilah pertemuan kita, saudara-saudara, tuan-tuan guru, bunda-bunda semuanya yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Paling penting itu jagalah adab kita lawan Rasulullah. Dengan Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW berserta para sahabat, berserta tabi'in, para wali, anbiya, semuanya itu kita jaga adab kita. Karena kita tahu beliau-beliau itu mazhar. Semuanya ya mazhar Allah Ta'ala, tapi yang paling sempurna. Oh, berarti kita itu bersyadat lah. Sudah kan dijelaskan. Bersyadat itu ke diri, bukan keluar diri. Biar kita tahu maha ruang di luar, meliputi luar dalam, tapi kalau kita bersyadatnya tetap keluar, ya tidak begitu. Syahadat itu ke diri. Dari tubuh, hati, nyawa, rahasia. Rahasia terlain daripada aku menyatakan lagi dirinya. Aku kepada sir kepada nyawa, nyawa kepada hati, hati kepada batang tubuh, nyata senyata-nyatanya, af'al. Tuh, jalur tauhid. Jalur Nur Muhammad langsung, Nur Muhammad yang naik saksi kepada Allah. Allah menyatakan lagi dirinya, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Balik lagi ke Nur Muhammad. Apa? Yang penting paham aja lagi, Nur Muhammad Rasulullah itu siapa? Ya Allah Ta'ala juga dalam hakikatnya kalau mau dibilang. Takini kok. Mari kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.